Halo Sobat Nobah, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Seperti yang dikatakan Wulau Gui, meskipun Tianlin memiliki kualifikasi tertinggi dan merupakan salah satu tubuh fisik kuno super raksasa dari klan Yuan Shen, tetapi bagaimanapun juga ranahnya masih terlalu lemah. Kesenjangan ranahnya masih sangat besar. Menghadapi 9 monster tua itu, tampaknya kekalahan Tianlin tidak bisa dihindari. Pada saat ini cahaya keemasan meraung ke seluruh langit dan membentuk anjing raksasa. Giginya yang besar dan tajam langsung ke arah Tianlin. Meskipun tubuh Tianlin sangat besar, namun anjing raksasa itu masih terlalu kuat. Tianlin mulai runtuh di bawah serangan gabungan. Kekuatan merusak segel bintang sudah tidak bisa lagi menopang tulang-tulangnya. Tubuhnya dengan cepat runtuh. Sebagian besar tulang-tulangnya hancur. Di bawah berbagai serangan yang kuat, hanya tengkorak Tianlin yang tersisa dan melayang di kehampaan. Pertempuran ini sangat brutal. Meskipun Tianlin kalah, namun Feng Zheng juga kalah dalam pertempuran ini. Jika Tianlin terlahir dengan 9 bintang, mungkin ia tidak akan terkalahkan. Meskipun Tianlin tidak memiliki kualifikasi, namun dia masih bisa sekuat itu. Feng Zheng tidak tahu kenapa dan bagaimana. Dia meremehkan kasih sayang seorang ayah kepada putranya. Adapun Tianlin, dia juga tidak tahu bahwa Raja Wang Zhao lah yang membawanya ke planet tempat dia dibesarkan. Bantuan diam-diamnya ternyata membantu Tianlin terus berkembang, sehingga dia bisa tumbuh begitu cepat dalam waktu singkat itu. Namun sampai Tianlin menghadapi kematiannya, dia masih tidak tahu segalanya. Semuanya sudah berakhir. Jawabannya tidak lagi penting. Tianlin bergumam pelan dan ada kesedihan yang mendalam terlintas di matanya. Kecuali Mo Kuei-sheng, sosok lainnya yang dipimpin oleh Wulau Gui telah mengambil tindakan lagi. Mereka menggunakan segala jenis serangan terkuatnya ke arah kepala Tianlin. Saat ini Tianlin tidak terus melawan. Dia sudah siap mati. Namun saat cahaya keemasan hendak menabraknya, pupil mata dari 9 sosok itu tiba-tiba menyusut. Hal itu karena mereka melihat sosok tiba-tiba muncul di depan Tianlin. Apakah kamu masih ingin hidup? Pada saat ini Tianlinnya sudah bersiap menghadapi kematian. Tiba-tiba mendengar suara di telinganya. Sosok ini hanya melambaikan tangannya dan membubarkan serangan gabungan dari 8 orang. Siapa kamu? Ini adalah masalah di dalam klan Yuan Shen-ku. Kamu mencari kematian, teriak monster tua Wu. Munculnya sosok misterius itu sontak saja mengejutkan 9 tetua itu. Serangan kuat terakhir mereka sama sekali tidak mengenai Tianlin, dan itu diblokir dengan mudah oleh sosok misterius itu. Dia mengenakan jubah kekaisaran dan mahkota emas di kepalanya, dan memancarkan tekanan yang kuat saat kemunculannya. Teman lamaku memintaku untuk menyelamatkan hidupmu. Aku di sini untuk membawamu pergi, ucap sosok itu. Sosok ini bukanlah Shizun. Bukan karena dia tidak ingin menyelamatkannya. Tentu saja Shizun tidak tulus menyelamatkan Tianlin. Sebaliknya dia hanya tertarik dengan tubuh keabadian fisik super raksasa Tianlin. Mengapa dia ada di sini? Ucap Shizun. Di atas suatu bintang, Shizun dapat melihat adegan ini. Dan tampaknya dia mengenali sosok itu secara sekilas. Ekspresinya tiba-tiba terlihat jelek. Mengapa dia selalu muncul saat momen seperti ini tiba? Seolah-olah dia sengaja melakukannya. Sungguh tak bisa diterima. Dia hanya orang yang berpura-pura menjadi pahlawan, ucap Shizun menggerutu marah. Sepertinya saat ini Shizun tidak memiliki kemampuan untuk menantang sosok itu. Susang, sungguh nama yang bagus. Dia tampaknya sengaja datang ke dunia tanpa batas ini. Oke. Lihat saja, saat aku menjadi lebih kuat di masa depan, aku juga akan mengganti namaku menjadi penghancur semua makhluk hidup. Dan tunggu saja, aku akan segera menantang dan memusnahkanmu. Kemudian aku akan menjadi pusat perhatian seluruh dunia, ucap Shizun. Terlihat ada ekspresi keengganan di mata Shizun saat dia bergumam. Xiaoyan tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia melihat pemandangan ini di layar cahaya. Dia akhirnya mengerti. Kebencian antara Shizun dan Zuzang ternyata hanya karena Zuzang selalu selangkah di atasnya. Xiaoyan juga tidak menyangka, di penghujung pertarungan, Zuzang justru muncul. Zuzang memang dititipi oleh seorang teman lamanya. Namun dengan kepribadian Zuzang, meskipun jika pada awalnya tidak ada kekuatan tempur yang ditujukan oleh Tianlin, permintaan teman lama itu sudah cukup untuk membuat hatinya bergetar. Ini adalah urusan internal klan kami. Aku khawatir tidak baik bagimu untuk terlibat secara gegabah, ucap Wulau Gui. Zuzang mengabaikan ancaman itu, dan dia hanya menunggu jawaban dari Tianlin. Apakah kamu dipanggil oleh ayahku?
Dia benar-benar tidak meninggalkanku kan? Tianlin berkata dengan suara yang berat. Bagaimanapun kondisinya sekarang sudah sekarat. Dengar, tidak ada orang tua yang akan menelantarkan anaknya. Adapun keseluruhan ceritanya, kamu harus mencari tahunya sendiri. Setelah kamu selamat dan pergi dari sini, maka kamu harus menjadi lebih kuat. Lihatlah orang-orang yang memiliki motif tersembunyi itu. Apakah kamu bersedia membiarkan perjuangan ayahmu diteruskan kepada mereka? Ucap Susang. Pembicaraan Susang masuk di telinga ke-9 tetua itu. Dan kelima dari mereka tiba-tiba menjadi marah. Mereka segera bergerak dan meninju Susang di dalam kehampaan. Tiba-tiba seekor anjing emas raksasa muncul dan langsung menabrak Susang seperti bintang jatuh. Beraninya kamu memfitnah klan Yuansenku. Wu Gui berteriak marah. Dan lebih marah lagi ketika melihat Susang masih meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Saat anjing raksasa itu tiba, Susang hanya mengangkat satu tangannya lalu mengeluarkan cahaya putih. Anjing raksasa itu langsung pecah. Dan cahaya itu terus menembak ke arah Wu Gui dalam sekejap. Saat Wu Gui menerima serangan balik yang kuat, segera seteguk darah emas muncrat dari mulutnya. Dia segera melesat ke belakang dengan ekspresi ngeri di matanya. Sangat kuat. Para tetua itu memandangi sosok berjubah kaisar di depannya. Saat ini sosoknya seperti makhluk surgawi. Karena klan Yuansenmu bangga memiliki tubuh fisik yang kuat, maka seharusnya kamu dapat menerima pukulan ini dan kamu harus mencobanya. Ucap Susang. Saat ini Susang berdiri melindungi Tianlin. Jelas tidak banyak fluktuasi yang muncul dari tubuhnya. Namun hanya lirikan saja sudah membuat hati seseorang bergetar. Seketika Wu Gui merasa tercekik dan saat melihat Susang bergerak dari kehampaan, dia dapat melihat riak besar yang terbentuk di kehampaan dan perlahan menyebar. Kemudian bayangan kepalan tangan tiba-tiba mengembun di depan Wu Gui. Yang terakhir langsung merasa terkoyak. Wajahnya menjadi sangat pucat. Melihat ini kelima tetua lainnya bersiap membantu. Namun serangan yang dalam keadaan tersegel penuh tiba-tiba langsung meledak. Adegan ini segera menyebabkan ekspresi 8 orang lainnya langsung berubah. Gerakan acak Susang sudah cukup membuat mereka menyadari bahwa kekuatannya sama sekali tidak berada pada level yang sama dengan mereka. Meski pukulannya tidak mengandalkan kekuatan tubuh fisik, namun faktanya itu lebih kuat dari tubuh keabadian fisik. Bagaimanapun ada kekuatan aturan yang terkandung di dalam serangan itu. Aku tidak akan membunuh mereka. Kamulah yang akan melakukannya nanti. Jadi kamu harus berpikir bagaimana cara menghadapi mereka. Ucap Susang kepada Tianlin. Lalu mengarahkan pandangannya ke 9 tetua klan Yuansen. Aku akan membawa anak ini pergi. Namun jangan khawatir. Di masa depan anak ini pasti akan menemuimu lagi. Ucap Susang. Kalimat ini mengandung ancaman yang membuat hati semua para tetua gemetar. Sejak awal Susang tidak menganggap serius para tetua klan Yuansen ini. Adapun apa yang disebut dengan tubuh kuat, tampaknya tidak lebih dari itu. Di bawah kekuasaan absolut Susang, tidak ada yang namanya kebal. Di bawah pengawasan 9 tetua klan Yuansen, Tianlin dibawa pergi oleh Susang dan segera meninggalkan klan Yuansen. Pada akhir pertempuran ini Zizun muncul di sudut lain. Meskipun dia tampak sangat sombong, namun aku harus mengakui bahwa dia memang sangat kuat. Aku harus memikirkan cara untuk bisa mengambil tubuh kuat itu. Jika suatu saat tubuh itu bisa kumiliki, maka aku akan sangat bahagia. Ucap Zizun. Sepertinya saat ini Zizun tidak cukup kuat. Setidaknya jauh daripada apa yang dibayangkan Xiaoyan. Setelah Susang dan Tianlin menghilang, mata Xiaoyan kembali tertuju pada sosok besar Raja Wang Zhao. Putraku, itu bukanlah hal yang ayah inginkan. Saat kamu pergi ke klan Yuansen, klan Cimi telah menyusup ke dalamnya. Dan Feng Zheng adalah bagian dari klan Cimi. Pada akhirnya dia menjadi calon raja. Dan klan Yuansen sepenuhnya berada di jalan menuju kehancuran. Ucap Wang Zhao. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke sosok besar di hadapannya. Dia tercengang sejenak. Namun hal ini juga membuat Xiaoyan mengerti bahwa tubuh fisiknya juga berhubungan dengan klan Yuansen dan klan Cimi. Saat ini dia seperti berada di tengah-tengah konflik antara kedua belah pihak. Ketika aku meninggal, aku menitipkan pesan terakhir kepada Yang Mulia Susang dan hanya meminta bisa bertemu denganmu sekali lagi. Ucap Raja Wang Zhao. Klan Yuansen telah dihancurkan dan aku bukan putramu. Aku juga bukan Susang. Aku mengambil tubuh ini dari klan Cimi. Ucap Xiaoyan. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Raja Wang Zhao. Walaupun dia telah menghabiskan seluruh upayanya untuk meninggalkan ingatan ini, namun pada akhirnya Xiaoyan memberitahu kebenarannya. Setelah menghancurkan masa depan anakku, pada akhirnya dia juga dikuasai oleh klan Cimi.
ucap Raja Wangzhou. Klan Cimi kini hampir hancur seperti klan Yuan Shen. Namun mereka masih memiliki tahu yang kuat. Sehingga aku tidak berani memastikan apakah klan Cimi benar-benar hancur. Atau mungkin hanya kelihatannya saja yang hancur. Ucap Xiaoyan berkata dengan nada tegas. Bagaimanapun dia berpikir tidak mungkin klan Cimi hancur. Tubuh ras manapun bisa dibawa pergi oleh mereka. Klan Cimi juga bisa menyebarkan banyak klon di seluruh dunia. Bahkan mereka mungkin tidak tahu siapa tubuh dewa yang sebenarnya dan siapa avatarnya. Xiaoyan jelas mengenal klan Cimi dengan sangat baik. Oleh karena itu dia menegaskan bahwa klan Cimi tidak dapat dimusnahkan. Jika demikian, maka dapat disimpulkan bahwa bukan dunia luas yang menghilang. Tetapi klan Cimi sengaja merubah seluruh dunia iblis kuno menjadi seperti pedang yang lebih besar. Saat berikutnya Raja Wangzhou memandang ke arah Xiaoyan dan ada bayangan hitam besar yang menyelimutinya. Itu segera berubah menjadi dua berkas cahaya putih yang mengembun di matanya. Tubuh anakku bisa dimanfaatkan oleh Yang Mulia Susang. Paman ini merasa tersanjung, ucap Raja Wangzhou. Raja Wangzhou akhirnya bisa mengenali identitas Xiaoyan. Aku bukan lagi Susang, aku hanya reinkarnasinya, dan aku hanya meminjam tubuh putra senior, ucap Xiaoyan. Jika tubuh keabadian fisik super raksasa anakku bisa kamu kuasai, maka kamu akan menjadi yang terbaik. Tetapi sangat disayangkan, ayah dan anak ini masih belum bisa bertemu satu sama lain, ucap Raja Wangzhou menghela nafas panjang. Ada kesedihan di wajahnya. Inilah sebabnya dia meninggalkan semua ingatan ini. Apakah keinginan terakhir senior ingin bertemu dengannya? Baiklah, aku akan mengambil tindakan, ucap Xiaoyan. Setelah kata-katanya jatuh, kucing ungu atau yang disebut Dewa Abadi segera muncul. Dia menatap Xiaoyan dengan marah. Dia merasa seperti diatur oleh Xiaoyan. Hal yang paling menjijikkan adalah diatur oleh orang yang masih lemah sepertimu, ucap Dewa Abadi. Xiaoyan segera tersenyum pahit dan menggaruk kepalanya. Bukankah kamu mengatakan sendiri untuk membantuku? Karena kamu sudah berjanji, tentu saja kamu harus menepatinya, ucap Xiaoyan. Ya. Perlakukan ini sebagai bantuan terakhirku, ucap Dewa Abadi. Setelah selesai berbicara, Dewa Abadi dengan lembut menepuk bahu Xiaoyan. Xiaoyan terkejut dan ada bayangan hitam yang keluar darinya. Kemudian secara bertahap mengeras menjadi sosok manusia. Dewa Abadi menggunakan tubuhnya untuk memanggil sejak terakhir Tianlin. Segera terlihat ayah dan putranya datang dan pergi bersama. Ayah dan anak itu akhirnya bertemu. Tetapi mereka tidak lagi memikirkan masa lalu. Dan tampaknya tidak ada yang penting lagi. Kedua sosok itu berdiri berdampingan lalu Tianlin menoleh ke arah Xiaoyan. Terima kasih. Tianlin dan ayahnya membungkuk dalam-dalam ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga membalasnya dengan penuh hormat. Ayah dan anak akhirnya bisa bertemu lagi. Dan inilah yang mereka berdua inginkan. Sekarang hukum sebab dan akibat mereka akhirnya sudah berakhir. Kedua sosok itu berangsur-angsur menghilang dan berubah menjadi dua bintang. Kedua bintang itu dengan cepat membesar di mata Xiaoyan. Dan tiba-tiba ada bintang kembar yang muncul di mata Xiaoyan. Bintang kembar ini adalah bakat yang kuambil dari Feng Zheng. Terima kasih sudah membantuku. Hanya ini yang bisa kuberikan kepadamu, ucap Tianlin. Bintang kembar awalnya adalah jalan tanpa sadar. Tetapi dengan tubuh keabadian fisik super raksasa sebagai tubuh utamanya, maka ini akan meningkatkan peluang terobosan tubuh keabadian fisik alam legendaris. Ini adalah alam yang hanya pernah ditembus oleh nenek moyang pertama klan Yuan Shen. Dapat dikatakan bahwa itu setara dengan alam superioritas tanpa akhir yang legendaris, ucap Raja Wangzhou. Suara Tianlin dan Wangzhou bergema di dimensi itu, dan kedua sosok itu berangsur-angsur menjadi ilusi dan akhirnya menghilang. Ketika Xiaoyan mendengar ini, hatinya terguncang dan dia segera menangkupkan tangannya lagi dan membungkuk dalam-dalam. Aku tidak menyangka akan ada hubungan seperti itu. Buka matamu, jangan tinggal di sini lebih lama lagi. Roh dunia iblis kuno akan segera menemukanku. Ingat, berkembanglah dengan cepat dan bertarunglah denganku, ucap Dewa Abadi. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus lanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.